bagi pahala, ya, untuk kita masuk surga. Begitu. Ayo, harus sadar makanya tentang kepemilikan nih. Anak, harta benda gitu ya. Dulu pernah saya sampaikan tentang rezeki ya, rezeki yang paling utama, rezeki paling atas itu dan paling bawah ya. Ada yang namanya rezeki paling bawah itu adalah harta ya, materi. Rezeki paling atas itu adalah apa? Sehat ya. Paling atas itu adalah rezeki sehat, rezeki sehat. Kemudian ada rezeki paling utama, yaitu memiliki keluarga yang soleh, istri yang soleha, anak yang soleh soleha, ya. Anak-anak itu paling utama rezeki itu. Nah, makanya sekali lagi esensi dari kurban ini, ya, bagaimana kita memanfaatkan modal itu, ya. Makanya sekali lagi kita kembali tanyakan kepada diri kita itu termasuk yang tidak mampu atau yang tidak mau ketika tidak bisa berkurban itu, ya. Insya Allah kalau diniatkan semuanya bisa, ya. Insya Allah. Sekali lagi ketika kita bisa memanfaatkan modal dari Allah, percaya, yakin ya, Allah akan tambah, ya. Allah akan tambah. Yang penting kitanya bersyukur. Itu syaratnya mah. Yang penting kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Ya. Makanya silahkan istiqomah saja dalam beribadah, bertakwa kepada Allah itu dengan istiqomah. Kalau kita dekat dengan Allah, istiqomah, beribadah, bertakwa kepada Allah, insya Allah apa yang tidak akan Allah berikan. Jadi sekali lagi kurban ini apa mengingatkan ya, tentang milik siapa diri kita ini, harta kita ini. Ya. Dikorbankan. Padahal sebenarnya itu bukan kurban, tapi hanya melaksanakan ya, apa yang diperintahkan, itu tidak berkorban karena itu bukan milik kita sebenarnya. Jadi dalam hati kita itu ya ini ketika Allah minta lagi seperti itu ya. Apa yang telah Allah berikan Allah tuntut diminta lagi sebagai bentuk pengorbanan kita supaya kita ingat, oh, harta benda ini adalah milik Allah sejatinya, yang hanya Allah titipkan, dikasih untuk modal saja, ya, modal untuk kita, untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah, supaya Allah bisa menambah lagi, gitu ya, gitu. Bisa Allah tambahkan lagi rezekinya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kuncinya muhasabah. Kalau kita merasa yakin ya kita mampu, kita mau, insya Allah. Ayo rencanakan untuk ini, untuk tahun depan
silahkan rencanakan menabung, ya, menabung ini. Waduh, terhimpit oleh bus. Macet sekali ya Limbangan apa orang. Tenang ke kiri deh. Aduh, hampir saja bus lagi sampai tilu. Ya, aduh. Alhamdulillah. Allah masih berikan. Ya. Rada ruas. Oke, gini. Pas belokan soalnya itu ya. Nah, yang bikin gitu tuh ke kanan itu lihat mobil-mobil yang ke pinggir tuh. Gak mau mereka itu mengalah ya. Pingin lewat pinggir ke kiri. Mereka yang pakai mobil itu ingin seperti pakai motor gitu, bisa sulap salib ya. Kalau ingin sulap salib sok pakai motor, kapanasan ya, ke ASEAN. Pengen pakai mobil tapi nggak mau macet. Subhanallah. Nah, makanya sebenarnya itu ya, dalam berhidupan apa, berkehidupan sesama manusia itu ego ya. Untuk menghilangkan ego ya, ya udah tuh ya, lihat, astagfirullahaladzim, lihat saya video nih yang egonya tuh sampai kayak jatuh tas ini ya, gara-gara ini nih, para mobil ini nih. Nah, mobil-mobil yang ini ke pinggir ya, mereka merasa itu jalannya sama jalan untuk mobil, bahu jalan itu ya. Nah, harusnya gini mobil tuh kasih satu buat motor ya, kasih. Nah, lihat ke sini udah sempit lagi nih. Wah, udah penuh lagi sama mobil nih. Kenapa ini kita ambil jalan kanan? Karena jalan kiri udah penuh yang sama ego-ego. Innalillahi. Tuh. Jadi otomatis ya, ke kiri penuh, ke kanan penuh kalau macet itu. Makanya harus ada polisi, sosok yang bisa ditakuti ya. Manusia itu seperti itu, karena dikasih perintah Allah ya, la dororo wala diroron ya, sama Rasul itu sudah jelas, jangan membuat kemadorotan ya, yang membahayakan orang lain, yang mengganggu orang lain, disengaja maupun tidak disengaja. Kalau saja seandainya kita ya melaksanakan hadis Rasulullah itu, yang itu insya Allah
dalam kehidupan bersama manusia itu akan aman, tidak akan ada yang saling mencelakai, ya. Lembut, hati manusia tetap pada lembut, ya. Ya, dari kiri kanan ini penuh, ya, bahaya sekali ini. Saya tidak berani ini. Ini hari Minggu yang luar biasa, ya. Bismillah. Apalagi saya ini lagi bawa-bawa kursi ini dari itu, aduh. Kalau saja seandainya tertib, ya, gitu, ini bakal lancar, macet juga, ya. Tertib, kasih gitu, ya. Yang mobil itu ngasih nih kepada yang pakai motor itu, jangan sirik, jangan iri, karena fungsinya sudah beda, ya. Fasilitas yang didapatkan beda, gitu. Ini adalah salah satu fasilitas motor. Ketika bisa sulap salib, itu adalah fasilitas motor. Fasilitas mobil itu enak, pakai sofa, ya, bisa rebahan, bisa nyarane, bisa pakai AC. Oh, ya, follower, ya. Aduh. Manusia itu unik, dikasih karakter, tapi yang bisa menundukkan semuanya itu adalah agama, perintah Allah, perintah Rasul. Kalau kalau semuanya beragama dengan baik, ya, insya Allah aman dunia ini, enak ditinggali dunia ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena ya godaan. Apalagi yang membuat kekacauan ini, faktor setan mungkin hanya pemantik saja menggodanya itu, tapi karena karakter, ya, itu adalah ujian kita sebagai manusia. Saya tidak bisa menafikan, saya pun, ya, seperti itu, tidak mau kalah, tidak mau mengalah, tidak mau salah, merasa benar, ingin menang sendiri. Nah, itu harus diluluhkan dengan agama. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Agama memberikan pahala bagi yang bisa menahan itu dengan bersabar, menahan amarah. Ya, pahala-pahala dapat diraih dari hal-hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan, ya, sekali lagi semua bisa kembali ke jalan yang lurus, hatinya itu lembut, ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, ya, karena itu paling utama, karena sulit sekali lagi, ya, dulu pernah saya bahas tentang hidayah dari Allah itu sungguh hal yang sangat luar biasa. Jika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, bukan tentang keimanan, ketauhidan saja hidayah dari Allah itu, tapi dalam istiqomah menjalankan agamanya, bertakwa kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh kafah, ya, menyempurnakan. Baik, kawan-kawanku,
tidak terasa ya, kita membahas tentang kurban tadi. Esensi dari berkurban itu, berkorban itu mengorbankan apa sih? Ya, mengorbankan sebenarnya apa yang kita pertahankan gitu ya tentang diri kita. Mengorbankan sisi lain dari diri kita yang menentang, yang menjadi ilah kepada Allah, membuang, tidak bisa menghapus semuanya. Tentang kepemilikan kita ini, menyadari itu hanyalah titipan, hanya modal dari Allah ya. Modal harus ketika waktunya untuk digunakan, ya gunakan. Modalnya itu untuk bertakwa kepada Allah. Ketika waktunya berkurban, berinfak, berzakat, ya gunakan. Karena sekali lagi itu dari Allah untuk modal kita bisa masuk surga. Ya mudah-mudahan